Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a Daud ma la yusabbihuna wa ta'ala fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun ya Rabb Sayyidina Muhammad akrimna bil fahmi, akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna bil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah subuh ini kita diizinkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita memilih untuk hadir di rumah Allah ketimbang kita barangkali masih berdiam diri subuh ini di rumah kita masing-masing. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan ma'unah Allah, dengan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh ini kita menjadi orang-orang yang mukhtarin, orang-orang yang terpilih, yang hati kita digerakkan oleh Allah untuk muta'allaq bil masjid, untuk senantiasa rindu, cinta, senantiasa terpaut hati kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nanti yang akan mendapatkan perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan pada waktu itu, di antaranya orang-orang yang qalbuhu, hatinya muta'allaq bil masjid, yang ketika hidupnya senantiasa rindu untuk berlama-lama di dalam masjid. Alhamdulillah kita yang hadir khususnya pada subuh ini insyaallah terkelompok dalam hadis itu nanti akan mendapatkan naungan Allah yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu Masjid Al-Ikhlas Haji Maci, akan saya berikan satu amalan. Yang amalan ini tertulis dalam Kutubus Sittah, dalam Sahihul Muslim, dalam Sahihul Bukhari,
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Amalannya diantaranya la ilaha illallahul azimul halim. Coba kita baca sama-sama. La ilaha illallah ul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsyil karim. Ini amalan khusus ketika kita mendapatkan khauf dan fazan. Ketika kita dalam kecemasan yang sangat tinggi dan kekhawatiran yang sangat tinggi serta suasana yang tidak menentu. Karena biasanya Pak, kalau suasana tidak menentu itu berpengaruh dengan hati kita. Kalau hati kita sudah terpengaruh, biasanya nanti berpengaruh terhadap ibadah kita. Biasanya kalau dalam kondisi khauf, takut, cemas, ya, secara manusia biasa, fitrah manusia, itu nantinya kita juga berpengaruh terhadap ibadah kita. Terutama ibu-ibu dengan kondisi saat ini. Di antaranya yang membuatkan ibu-ibu cemas itu harga BBM naik. Itu Bu ya? Benar Bu? Harga BBM, lah tahu yang naik belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Berarti ngikuti Facebook juga kamu tuh kan? Kalau harga BBM naik, biasanya yang lain ikut naik. Kalau sudah naik itu biasanya ibu-ibu yang paling susah. BBM naik, apa tuh? Uang belanja turun. Iya, subhanallah. Jarang BBM naik, uang belanja ibu-ibu naik, jarang ya. Nah, insyaallah. Nah itu yang paling apa tuh? Yang paling merasakan efeknya itu ibu-ibu. Karena dengan kondisi uang belanja yang tidak naik, sementara harga-harga harga sembako terus naik, yang paling susah ibu-ibu untuk mengatur strategi. Bagaimana agar caranya bapak-bapak jangan marah ini kan? Ya, biar tercukupi semua ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata memang hidup ini berputar ya, berputar antara khauf, cemas, bahagia, tertawa, menangis, khauf, cemas. Itulah perjalanan hidup. Ya, itulah perjalanan hidup. Nah, tinggal kita ini hidup ini banyak takutnya, banyak cemasnya, atau banyak farihnya, banyak gembiranya gitu ya. Nah sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan amalan itu. Rasul sangat paham kita hidup ini tidak mungkin bisa lepas dari ketakutan, dari kecemasan, itu tidak mungkin. Pasti. Nah diantaranya ibu-ibu amalannya itu tadi yang saya kasihkan itu. Nanti kalau tidak dicatat, buka saja YouTube kita ini. Nanti ada. Jadi ada rekamannya Pak. Tinggal dibuka saja. Nah, doanya itu apa ibu-ibu? La ilaha illallah Qul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsyil karim. Sudah
Sudah hafal ibu? Hafal? Belum. Belum hafal. Nanti bisa dilihat. Itu doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya ketika dalam kehidupan kita ada goncangan. Karena goncangan itu pasti, goncangan ekonomi, ya enggak? Goncangan apa lagi? Kehidupan, rumah tangga, pasti itu. Ya enggak? Goncangan apa tuh bertetangga, pasti itu Pak, Bu. Ya. Nah, amalkan doa itu. Amalkan doa itu. Terus Ustaz, berapa banyak bacanya itu? Sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya sampai terasa nanti dengan zikir yang kita sampaikan itu, Bapak Ibu, timbul rasa ketenangan. Ya. Timbul rasa tenang, rasa bersama Allah. Nah, kalau sudah seperti itu namanya zikir kita sudah jadi obat, Pak. Dan ini disampaikan oleh Allah. Ternyata obat ketenangan, obat hati tenang, pikiran tenang itu cuma satu. Dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau mau tenang hidup ini Pak, cuma satu menurut ayat itu. Apa? Zikrullah. Karena obat makanan hati, ya, obat makanan hati itu tidak ada Pak, tidak ada yang lain. Menurut ayat itu hati kita akan menjadi tenang, makanannya cuma satu. Makanan hati itu cuma satu. Apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan makan, hanya dengan zikir, tatma'innul qulub, hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang buat kita tenang itu Pak cuma satu. Dalam ayat juga Allahul ladzi anzala sakinata. Allahul ladzi, Allah yang anzil as-sakinah, yang menurunkan ketenangan, ya, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi coba kita dawamkan Pak. Kalau dijelaskan oleh Allah, kalau pengen tenang kita, hati kita, tidak ada yang lain. Banyak-banyaklah lisan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Pak. Yang kita mampu saja, yang kita bisa saja, ya. Mungkin Allah, mungkin Subhanallah, mungkin Allahu Akbar, mungkin Alhamdulillah. Ya, seperti kita sudah zikir tadi kan? 33 Alhamdulillah, 33 Subhanallah, 33 Allahu Akbar. Apa manfaatnya Pak? Sudah dengar belum? Sudah pernah dengar belum manfaat zikir 33 setelah salat tadi? Itu dijelaskan dalam Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Barang siapa yang setelah sholat maktubah, sholat fardu, baca yang Alhamdulillah 33, Subhanallah 33, Allahu Akbar 33, itu diampuni oleh Allah dosa. Walaupun dosa yang kita kerjakan itu
sebanyak buih di tengah lautan. Banyak tak buih di tengah lautan ini? Baca hitungnya ya. Baca. Begitu banyak dosa ya, dalam hadis itu dijelaskan seperti buih di tengah lautan bisa Allah ampuni dengan kita ngamalkan 33. Baru 33 Pak. Apalagi kalau tarikan nafas kita ini senantiasa tidak berhenti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lah berusia ni, nak tua-tua ni agak kurangi main gap itu ya tak? Tahu main gap? Main gap ni bukan tak boleh Ustaz, boleh, cuma agak dikurangi kan? Iya. Kalau bisa ya beralih ke zikrullah, banyak melafazkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Ikhlas Haji Masjid, kita bermohon kepada Allah untuk senantiasa bil jamaah seperti ini senantiasa kita dawamkan. Senantiasa kita dawamkan, kita lazimkan untuk senantiasa bil jamaah. Salat berjamaah. Karena salat berjamaah ini luar biasa. Luar biasa. Seperti kita subuh ini bikulli qadam, itu tiap hitungan satu langkah kita ke masjid ini tarfa'ud darajat. Tarfa'ud darajat. Hitungan satu langkah kita hadir di masjid ini mengangkat satu derajat. Hadis itu jelaskan Pak, derajatnya tidak dunia tidak akhirat. Artinya 2 derajat. Derajat dunia dan kemuliaan akhirat akan didapatkan bikulli qadam. Tiap hitungan satu langkah. Satu langkah ngangkat derajat. Yang kedua, dalam hadis yang lain itu dia tidak menggunakan qadam, khattun. Bikulli khattun, tiap-tiap langkahnya itu takfirus sayi'at. Jadi langkah kita yang kita langkahkan ke masjid itu tiap satu langkah takfirus sayi'at, menghapus satu dosa. Subhanallah. Ya, menghapus satu dosa. Nah, belum lagi setelah di dalam masjid kita melakukan ibadah-ibadah secara berjamaah. Jadi kita bermohon kepada Allah agar senantiasa rindu untuk bil jamaah, ya, senantiasa Allah tetapkan, Allah mantapkan. Walaupun memang godaan berjamaah ini berat, ya, berat. Berjamaah dalam masjid itu berat, Pak. Macam-macam godaan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah subuh ini kita akan coba memahami sedikit tentang ayat, ya, surah Al-Asr. Surat ini singkat tetapi maknanya luar biasa, ya, insyaallah akan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ini diawali oleh Allah dengan
huruf al-wawu. Huruf apa, Pak? Huruf waw. Sehingga bacanya itu wal asri. Waw di situ artinya Allah bersumpah. Jadi waw itu banyak, Pak. Ada namanya wawul atop. Wawul atop itu artinya waw penghubung. Ya, misalnya Muhammad dan Ahmad dan Zaid dan Abdullah dan Rohim. Nah, itu namanya wawul atop. Waw yang berarti dan. Saya makan, saya pergi dan minum dan makan dan duduk. Nah, itu waw atop namanya. Tetapi dalam suratul Asr ini, Bapak Ibu, wawnya bukan waw atop. Wawnya ahli tafsir, mufassir menjelaskan wawnya di sini dengan wawul qasam. Apa arti waw qasam? Artinya waw sumpah. Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Al-Asri. Allah bersumpah dengan Al-Asri. Apa Al-Asri? Nah, di sini ada penjelasannya. Fihi mas'alatani. Dalam penjelasan Al-Asr ini paling tidak ada dua menurut tafsir kita ini. Al-ula, yang pertama, Al-Asru atau Al-Asri dimaknai dengan ai ad-dahru. Jadi Al-Asri dimaknai dengan ad-dahru. Ma makna ad-dahru? Apa arti ad-dahru? Diartikan dengan waktu. Jadi Al-Asru, Allah bersumpah dengan waktu. Sering sekali Allah bersumpah dengan waktu itu, Pak. Walaili, Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Apa lagi? Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Jadi banyak, sering sekali Allah bersumpah dengan waktu. Nah, dalam surat ini, dalam suratul Asr ini, Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan ini kita sering lapaskan terus kan? Salat zuhur. Setelah salat zuhur, salat apa? Salat fardu asar. Asar itu dari kata ini, Pak. Usolli fardhol asri. Asar itu diartikan dengan waktu yang sudah petang, waktu yang sudah condong ke akhir, Pak. Itu asar itu. Ya, perpindahan dari waktu siang mau masuk ke waktu maghrib. Nah, ini mengingatkan, Allah mengingatkan, ya, di antara salah satu tafsirnya, berhati-hati kalau sudah masuk usia asar.
hati-hati, waspada kalau sudah masuk waktu asar. Iya. Berapa kali? Berapa? 50. Enggak. Kalau 50 masih sering pakai topi koboi, hati-hati, Pak. Kalau 50 itu gantilah topi itu, topi hitam, mana? Apa topi? Topi apa? Putih, ya lah asar kata beliau, ya. Hati-hati lah asar. Ibu-ibu, Bu, kalau lah masuk waktu asar, kurangi senam zumba. Ada senam zumba. Ada kelompok senam zumba ya. Kurangilah. Dah 50, dah usah zumba-zumba lagi. Banyak-banyaklah puasa, banyak-banyaklah baca Quran, banyak-banyaklah baca sunat, banyak-banyaklah pegang tasbih. Ya. Kalau jadi cerita ya. Juang ibu siapa yang meninggal? Ibu A. Meninggal di mana? Sedang senam zumba. Agak ngeri ketip nyolak ekor. Ya. Jadi dari ayat ini, dari potongan Al-Asr ini, Allah ingin mengingatkan kepada kita, wal asri kata Allah, hati-hati kalau sudah masuk usia senja. Tadi kata beliau 50. Ya. Walaupun Ustaz, ya itu tadi ya, yang namanya mati itu tidak ada nunggu 40 50 tidak. Tapi biasanya enggak. Iya, kalau lah senja itu biasanya lebih cepat dari yang muda. Ya. Karena yang namanya kematian itu pasti, Pak. Enggak. Kita balik kepada Allah itu pasti. Tak milih siapapun. Tak milih siapapun. Kemarin kita disuguhkan berita kematian wong yang paling hebat, yang paling sugih, yang paling berduit, yang paling kaya, yang paling gagah, yang paling hebat. Kalau bisa dibelinya, Pak, dibelinya. Siapa? Kita nonton berita tuh, jangan nonton baik, Pak. Mikir. Iya, mikir nonton tuh, Pak. Ya. Kemarin meninggal wong yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling berduit, yang paling gagah di dunia. Ratu siapa yang meninggal kemarin? Oh, ibu-ibu lagi tahu. Walaupun BBM naik, biasa Pak. Itulah hebatnya ibu-ibu pengajian Al-Ikhlas Haji Maci itu. Artinya ada manfaat pengajian selama ini. Itulah. Kemarin meninggal Ratu Elizabeth, enggak? Iya. Itu Pak, kalau bisa dibelinya ketika mau sakratul maut, bisa dibeli barang itu, misalnya kaget dulu, stop dulu, tunda dulu, pasti dibelinya, Pak. Tapi hukum kematian itu tidak berlaku. Enggak. Siapapun kalau sudah saatnya, kalau sudah haknya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Siapapun ketika saat tiba panggilan itu, mau ratu, mau raja, mau ratu di ratu, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Pergilah yang pergi, tinggallah yang tinggal. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian, melalui potongan ini kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa mempersiapkan bekal kehidupan kita yang sesungguhnya, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi itu yang pertama, tafsir Al-Asr. Yang kedua, innal insana la fi khusrin. Inna sesungguhnya al-insan manusia lafi khusrin sungguh di dalam kerugian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada potongan kata-kata al-insan. Siapa insan itu? Insan itu secara umum kita artikan dengan manusia. Kata-kata insan ini Bapak Ibu itu berbarangan. Misalnya al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Jadi kata-kata insan itu Allah dalam hadis dijelaskan kecenderungannya itu mahallul khata' wan nisyan. Khata' itu kecenderungannya untuk lupa dengan Allah. Kecenderungannya untuk lalai dengan Allah. Kecenderungannya untuk tidak mengikuti aturan Allah. Mahallul khata', buat kesalahan, buat kekeliruan, buat dosa. Itulah manusia, Pak. Jadi kalau manusia ngaku tidak pernah berdosa, bohong. Selagi status dia manusia, pasti Pak beriringan antara al-hasanat wal khata', kebaikan dengan kesalahan. Jam ini baik, jam berikutnya salah. Detik ini baik, detik berikutnya salah. Itulah manusia. Ya, al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Nah, untuk itu disampaikan misalnya dalam hadis bahwa al-insan, ya, al-insan kita manusia ini ada satu gumpal darah, ya. Wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Bahwa manusia ini, kita manusia ini Pak, selain bentuk luar ini ada bentuk dalam. Ya. Nah, bentuk dalam ini dalam hadis itu dijelaskan ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Iza soluhat, apabila dagingnya baik, soluhal jasadu kullu, maka akan baik. Tutur katanya baik, sikapnya baik, akhlaknya baik. Wa iza fasadat, apabila daging dalam diri kita ini fasadat, rusak, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak segala-galanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, itulah yang namanya hati. Nah, pertanyaannya hati yang mana, Pak? Ini yang jarang dijelaskan, Pak. Hati dalam hadis itu hati yang mana, Pak? Sudah pernah dengar belum? Kalau belum, kunjung tahu. Hati yang diinginkan oleh hadis itu, Pak, itulah yang namanya ruh. Ini agak aneh ini. Jadi hati yang diinginkan oleh hadis itu, Pak, yang segumpal itu, itulah yang namanya ruh itu. Nah, coba-coba mulai subuh ini sering-sering kita kenali ruh kita itu, Pak. Jangan-jangan selama ini
ruhnya. Balik ke siapa yang ciptakan ruh. Nah, jadi mulai saat ini coba sering-sering kita kenali ruh kita itu, Pak. Nah, salah satu cara mengenali ruh kita itu, Pak, sering-sering kirim Fatihah kepada ruh kita. Pernah enggak kirim Fatihah dengan ruh kita? Pernah? Itu bebagian, Pak. Nah, bebagian. Artinya kita sudah kenal dengan kajian itu bahwa ruh kita ini, Bu, sering-sering dikenali. Cara mana mengenali ruhnya itu? Itu tadi. Di antaranya sering-sering kita berdialog dengan ruh kita. Cara berdialognya seperti apa? Nah, antaranya tadi. Makanan ruh itu tadi. Ya, sering-sering kita kirim Al-Fatihah kepada ruh kita. Al-Fatihah ila ruhi, ya Allah, aku berdialog dengan ruhku, baca suratul Fatihah. Nah, insyaallah kalau ruh kita baik, insyaallah kita dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kalau kawan yang lain tuh Ustaz Adi, ruh kawan kita, ruh Ustaz Adi itu bisa dipanggil. Ya, bisa dipanggil, Pak. Cara manggilnya, kepengen dia jadi tak cara manggil? Iya. Panggilnya Ustaz Adi, saya ini di antaranya. Qaribun syaribun qaulan yarrahim. Qaulun sihat namamu, qaulun nurun namarrahmu, warrahmu pulang arwah. Arwah itu kan jamak dari ruh satu. Kalau arwah, Pak, warrahmu pulang arwah, sebutkan nama dia. Insyaallah kan ya. Ya, ngomong dia, Pak. Ya. Tanggal sekian aku nak balik. Mati. Siap-siap lah. Insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi apa tuh? Ruh yang diinginkan, ya. Yang kolbu yang diinginkan dalam hadis tadi itu, apabila baik maka akan baiklah apa tuh perilaku kita, amal kita. Maksudnya adalah ruh yang Allah tanamkan dalam diri kita. Innal insana lafi khusrin. Terus illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau ruh kita itu bagus, Pak, kakek kecenderungannya apa? Amanu, percaya dengan Allah. Setelah percaya, amilus sholihat, senantiasa sering melakukan amal soleh. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Nah, di sini jelaskan, Pak. Innal insana lafi khusrin itu siapa yang terkelompok orang-orang yang dalam kerugian itu? Kalau di sini jelaskan ai Abu Jahal. Siapa Abu Jahal itu? Itu kan kawan Abu Lahab kan? Ya, ai Abu Jahal. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu siapa? Abu Bakrin. Wa amilus sholihat ai Umar. Watawasau bil haq ay Utsman, watawasau bis sabr ay Ali ibni Abi Thalib. Watawasau, dan siapa yang dikelompokkan watawasau itu ay tahabbu, orang-orang yang senantiasa rindu
banyak, senantiasa kepada Allah kita mohon ampun. Barangkali ada pertanyaan, ya kita kasih kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang masalah dari Ustaz, kira-kira kita itu sama dengan misi kita. Bentuknya itu, pertama Ustaz itu kiat-kiat kita supaya iman kita itu naik terus kepada Rasul. Nah, mana kiat-kiat Ustaz kan iman kita dulu kadang naik, nah mana bisa kiat-kiatnya? Kiat-kiat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya. Alhamdulillah. Sudah nyambung yang disampaikan dengan yang dikolbunya. Dan ini jarang ingin didekati orang tentang ruh. Padahal kajian tentang ruh itu penting sekali. Karena nanti ketika kita meninggal, masuk kubur itu jasad kita. Yang merasakan siksa kubur, siron, padang mahsyar, sumber neraka itu siapa? Tapi jangan yang kaji. Nah sekarang kita buka ini. Sebelum kita lahir, Quran jelaskan itu ada perjanjian antara Allah dengan kita. Jelas. Allah sampaikan bulan bin bulan sebentar lagi kau lahir. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Itu kan ayatnya kan? Maka ayat itu dilanjutkan qalu, maka kita jawab sebelum lahir qalu kita menjawab berkata bala syahidna, betul ya Allah engkau Tuhan kami. Nah pertanyaannya yang jawab bala syahidna ini siapa? Kan kita masa orang-orang tahu bentuk kita waktu lahir kita. Tapi dialog itu terjadi bala syahidna benar ya Allah. Yang katakan benar itu siapa? Ruh itu. Nah kata Allah, itu Allah berjanji, kaulah aku yang Tuhan. Sekarang bentar lagi kau lahir. Tolong perjanjian ini jago sampai kau balik lagi ke aku jago. Kira-kira itu Pak yang kita pertahankan itu pengakuan kita waktu sebelum lahir itu sampai kita menghadap Allah itu tetap mengatakan bala syahidna Allah sebagai Tuhan di. Nah pertanyaan tadi bagaimana bentuk ruh? Itu pernah juga ditanyakan oleh sahabat yang dan langsung dijawab. Qulir ruh. Maka kalau ada yang bertanya tentang ruh, min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak banyak yang bisa dijelaskan. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, kecuali sedikit. Nah, mungkin beliau pengen yang sedikit itu ya. Iya. Luar biasa pertanyaan beliau, berat jawabnya. Iya. Dan jelaskan ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak ada pengetahuan tentang ruh itu illa qalil, kecuali sedikit. Masih ada. Bisa menjelaskan yang namanya ruh itu sifatnya nurun apa? Sebatas itu Pak. Kalau dibataskan bentuknya pada ini apa putih, apa hitam baca. Tapi terasa. Kalau kita sudah berkenalan seperti apa dengan beliau? Kalau pertama pengajian dulu agak sudah. Kalau 3-4 kali
insya Allah harus bini ilmu rasul. Nah, sering-seringlah kita berdialog dengan cahaya. Kalau sering berdialog dengan cahaya itu insya Allah banyak. Kita dewek yang pacak kenal loh. Kawan itu yang pacak lihat. Ya. Jadi intinya mulai saat ini barangkali kita terlupakan. Mulai saat ini cukup kita sering-sering berdialog dengan kalau meninggal dekat apa yang sering disampaikan? Al-Fatihah ya. Saya tidak Al-Fatihah yang dasar. Tidak Al-Fatihah yang lalu kita kirimkan doa ini, Fatihah ini kepada ruh yang mungkin. Jangan lupa mati. Hanya itu dulu. Sering-sering Al-Fatihah ya. Insyaallah. Kira-kira Pak baca? Oh, ini majelis al-ihsan juga. Tapi sering lompat-lompat karena di sini. Iya, silakan Pak. Sama kami. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang kutanyakan Ustaz, subuh malaikat turun dua malam. Yang saya tanyakan, satu doa apa, yang satu mendoakan apa? Terima kasih Tuhan. Ustaz, sebelum subuh malaikat turun dua. Yang saya tanyakan, satu dia nawarin apa, malaikat yang satu dia nawarin apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Subuh itu dua malaikat. Subuh itu malaikat yang turun dua. Pertanyaannya yang satu mendoanya sama kecil. Yang satu mendoakan apa? Gitu kan? Yang satu mendoakan apa minta turun. Iya. Jadi memang nazilur rahmah fi buku. Itu menjelaskan. Allah menurunkan rahmat itu pada waktu subuh. Ya. Jadi menurut hadis itu Pak, di antaranya barokah. Barokah. Penjelasan barokah luas. Ya. Kita hidup ini karena atau barokah Allah. Yang kedua, Allah bentangkan pengampunan. Yang pertama, walaupun penjelasan hadis itu Pak ribuan. Jadi kalau nak hadir malaikat turun, ibadahlah waktu subuh. Itu ribuan dalam hadis dijelaskan turun. Tak apalah. Kalau dikatakan dua juga apa? Jadi yang dua ini bawa barokah dengan minta agar semua umat manusia, umat ini diampunkan oleh Allah. Makanya Allah bersumpah wal fajr itu. Demi waktu fajar. Karena waktu subuh itu Pak banyak lagi nak tidur dari yang bangun kan? Iya. Banyak lagi nak tidur dari yang bangun kan? Saking luar biasa waktu fajar itu. Alhamdulillah ya. Kita didawamkan oleh Allah ya untuk senantiasa menghidupkan waktu fajar. Jadi dua itu paling tidak dapat keberkahan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak. Bila ditanya
Bila saya tidak baca di kalkulasi. Baca Pak. Ada dulu ya. Cukup ya? Masih ada? Cukup ya? Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.